مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita berupa pelaksanaan salat fardu maghrib tadinya serta ibadah lainnya sambil menunggu pelaksanaan sholat isya nantinya. Kita juga melaksanakan ta'lim kita ini, belajar kita ini, karena belajar merupakan salah satu dari kewajiban yang mesti kita laksanakan. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita kerjakan ini diterima pahalanya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, pada hari ini, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu terkait ada 3 golongan seseorang tersebut disukai oleh Allah Ta'ala, dan 3 golongan lainnya sangat disukai atau dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau pada pertemuan yang lalu 3 golongan yang dibenci oleh Allah dan 3 golongannya lebih dibenci oleh Allah Ta'ala, ya. Sekedar mengulangi kajian yang lalu, yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu orang yang fasik, tapi kalau yang mengerjakannya itu orang yang lanjut usia, itu lebih dibenci oleh Allah. Yang kedua, Allah itu murka atau membenci orang yang bakhil, dan lebih membenci lagi orang kaya yang bakhil, yang pelit. Yang ketiga, Allah membenci orang yang takabur, orang yang sombong, dan lebih membenci lagi udahlah miskin, sombong pula lagi. Nah, pada malam ini 3 golongan yang disukai oleh Allah dan 3 golongan lagi lebih disukai oleh Allah. Yang pertama adalah yuhibbul muttaqin, menyukai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu atau takwa itu secara umum didefinisikan oleh ulama, diantaranya dikemukakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalainnya. Takwa itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah, mengerjakan segala perintah, dan menjauhi semua larangan. Di dalam perintah itu ada yang sifatnya perintah fardhu ain, misalnya sholat, zakat, haji, puasa, itu sifatnya fardhu ain. Fardhu ain itu seseorang wajib melaksanakannya secara pribadi, tidak boleh digantikan oleh orang lain, kecuali nanti dalam masalah haji. Kalau masalah haji, seseorang itu dia punya biaya tapi tidak bisa berangkat karena sakit misalnya, maka dalam kondisi itu bisa digantikan oleh orang lain, ya. Tapi kalau dalam cerita kewajiban fardhu ain berupa sholat, itu tidak bisa kita titipkan dengan orang lain. Misalnya ada di antara kita yang rajin, ada misalnya orang yang tidak pernah ke masjid, nampaknya kita rajin ke masjid, lalu dia bilang, "Pak, titip 1 ya sholat maghribnya atas nama si A." Tidak bisa, Pak.
Karena sholat itu ibadah yang berkaitan dengan pribadi masing-masing. Begitu juga puasa, puasa tidak bisa nitip. Ya, kewajiban fardu ain masing-masing. Itu juga zakat, zakat itu kewajiban pribadi, tapi boleh dititipkan kepada orang lain mengerjakannya. Misalnya berwakil kita menyerahkannya, boleh. Kalau zakat, ya baik zakat mal maupun zakat fitrah. Boleh anak mengeluarkan zakat fitrah orang tuanya yang memang orang tuanya itu tidak mampu. Ya, itu masuk ke dalam wilayah kewajiban. Boleh seperti itu. Nah, jadi Allah sangat menyukai orang yang bertakwa. Takwa itu konsepnya luar biasa, sangat luas. Ya. Di antara konsep takwa itu, kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran itu, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa berinfak dalam kondisi kaya maupun kondisi sulit. Ya, selalu berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan emosi. Emosinya itu sebetulnya bisa diluahkan ya, bisa dilakukan ya, tapi ditahannya. Ini yang kalau dalam film-film itu cerita balas dendam. Balas dendam itu tidak dibolehkan oleh agama, walaupun bisa seseorang itu mewujudkannya. Itulah yang dikenal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Wala 'afina 'anil nas, pemaaf kepada orang lain. Ya, jadi pemaafnya itu terutama kalau kita dalam kondisi di atas. Bisa kita sebetulnya mencelakakan orang lain itu karena memang dia sudah membuat kita jatuh misalnya. Tapi kita maafkan. Itu diantara ciri-ciri orang bertakwa. Nah, kita yang hadir di sini juga insya Allah bagian dari orang yang bertakwa tersebut, melaksanakan perintah Allah berupa pelaksanaan sholat fardu maghrib. Kemudian, jadi Allah menyukai, menyayangi orang-orang yang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai, lebih mencintai apabila yang bertakwa itu asyabu, anak muda. Jadi kalau ada orang yang sudah senior seperti kita ini rajin ibadah, wah itu memang normal Pak, normal. Justru kalau sudah lanjut usia, sudah senior seperti kita ini tidak beribadah, wah itu udah tidak normal sebetulnya. Justru yang luar biasa itu kalau ada anak muda yang rajin dalam ibadahnya, wah itu luar biasa itu. Bahkan di dalam hadis Nabi itu ada pujian, wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, anak muda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, artinya dia memang orang yang aktif di masjid. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah yuhibbul askhiya'u. Allah suka kepada orang yang dermawan, rajin menyumbang, rajin memberikan apapun. Bentuk dari kedermawanan itu dalam prakteknya ada 3 macam. Ada kedermawanan yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Ada orang kaya mengeluarkan hartanya 25 juta, 30 juta, 50 juta berupa zakat. Itu bagian dari kewajiban dan Allah menyukai orang yang melaksanakan kewajibannya seperti itu.
Yang kedua, ada bentuk kedermawanan itu tidak masuk ke dalam wilayah wajib, misalnya berupa infak. Nah ya, infak. Berinfak ini seperti tadi yang kami sebutkan, fisarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun kondisi sulit. Kalau kita kondisi lapang secara ekonomi, maka berinfaknya dalam jumlah besar. Kalau kita kesulitan dalam wilayah ekonomi, maka berinfaklah sesuai dengan kesanggupan kita. Karena memang orang berinfak itu yang dinilai itu sebatas kemampuannya. Dan sejauh mana batas kemampuannya itu, maka sebegitu juga lah kemudian Allah akan melipat gandakannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti bibit, ya. Ambatat sab'a sanabila, dari bibit ini tumbuh 7 cabang, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang yang 7 lagi bercabang lagi sebanyak 700, ya. Masing-masing cabangnya itu 100 tambah 7 cabang 700, ya. Jadi dilipat ganda, sebuah kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Jadi kalau seseorang berinfak 1000, jadi berapa itu Pak? 700.000 ya Pak ya? 700.000. Dari 1000 bercabang menjadi 7.000, masing-masing 7.000 ini 100.000, berarti 700.000. Berinfak di hari Jumat 1000 dapat pahalanya 700.000. Kalau berinfak 5.000 berapa itu Pak? 1,5? 3? Begitulah Pak. Luar biasa. Jadi jangan dianggap 1000 itu ada. 1000, usah lagi infak. Tidak gitu Pak. Ya mampunya kita 1000, 1000, 2000, 2000, 5000 ya 5000. Yang jelas kalinya pasti ujung-ujungnya kali 7 Pak. Kali 7 dan dilipat gandakan lagi 700, ya. Bahkan lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa jadi lebih dari itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, ya. Jadi tidak usah kita merasa ya Allah, saya orang miskin ya Allah, tidak mampu berinfak. Ya nggak mesti banyak Pak, semampunya. 2.000, 3.000, 4.000 sisihkan, ya. Karena kalau nunggu kaya Pak, khawatirnya kita ini nanti pelit Pak, bakhil. Karena kalau 1000 tadi itu kan lipat gandanya menjadi 700.000. Orang kaya mau nggak ngisi infak masjid hari Jumat 700.000? Mau nggak Pak? Nggak mau, nggak mau. Paling besar nanti 50.000, itu pun sekali-sekali mungkin. Padahal hartanya banyak kan? Hartanya miliar atau triliunan. Pernah Bapak jumpai kota infak itu orang ngisi langsung 700.000 berapa? Pernah Pak. Karena harta itu semakin seseorang itu kaya, kecenderungannya Pak bakhil, pelit. Maka mumpung kita belum kaya Pak, sedekah 1.000, 2.000, 5.000, itu nilainya besar tuh Pak. Bayangkan saja duit kita nggak ada, tiba-tiba kita berinfak 5.000.
5.000 dari 100.000 duit kita. Itu berapa banyak itu nilainya? Ya, begitu. Tetapi meskipun yang ketiga, kedermawanan itu ada berupa sedekah. Sedekah ini ada dua macam, ada sedekah wajib, nama lain dari zakat. Ada juga sedekah sama dengan infak. Ada lagi sedekah ini bukan berupa materi, tapi berupa perilaku. Menolong orang dalam kesulitan itu sedekah. Ya, ini yang ngasih bakwan, ngasih pisang ini sedekah. Ya. Kemudian misalnya lagi memberikan solusi terhadap persoalan hidup yang dialami oleh saudaranya, itu juga sedekah. Membantu orang yang kesulitan keuangan, meminjamkan uang, itu juga sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan wa tumitul adza 'ani tariqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang jalan itu juga sedekah. Apakah itu ada jalan berlobang lalu kita timbun, sedekah. Ada paku di jalan yang bisa menyebabkan kendaraan orang bocor, kita singkirkan, sedekah. Ada batu atau kerikil yang membahayakan pengguna jalan, itu kita singkirkan, sedekah. Dan sekian banyak kebaikan-kebaikan, itu semuanya sedekah. Nah, itu umum dilakukan oleh semua orang, ya. Berinfak berupa memberikan materi, atau misalnya juga berupa infak benda atau perilaku. Tetapi ya, wa hubbuhu lil faqiri ashaddu wa hubbuhu lil faqiri sakhyi ashaddu. Orang miskin yang dermawan itu lebih disukai oleh Allah. Nah, itu kita cerita tadi. Orang kaya dianya dermawan, tajir, ngasih sedekah kemana-mana, itu wajar, Pak, wajar. Tapi kalau ada orang miskin, ya, dia juga rajin sedekah, waduh, itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, ya. Tadi sudah kita ceritakan bahwa bentuk dari sedekah yang bisa kita berikan itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Tidak mesti yang mewah-mewah, Pak. Ya. Jadi itu budaya Islam sendiri, menjamu orang. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, yuhibbul mutawadhi'ina. Allah menyukai orang yang tawadhu, rendah hati. Ya. Misalnya rendah hati ini kan dia bukan orang yang sombong. Dia punya kekuasaan tapi dia tidak sombong. Dia tidak menganggarkan pangkatnya, tidak mentang-mentang. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang mentang-mentang, Pak. Mentang-mentang bapaknya penguasa, mentang-mentang bapaknya ada pangkat, mentang-mentang sedang di atas, pokoknya mentang-mentang begitulah. Yang tidak enaknya itu, mentang-mentangnya itu digunakan untuk yang tidak baik. Ya. Jadi tawadhu'lah, rendah hatilah. Kenapa kita mesti rendah hati? Karena sombong pun tidak ada guna, Pak. Sombong itu hanya akan membuat diri kita merasa benar sendiri.
Orang yang sombong itu tidak pernah merasa dianya salah. Yang salah itu selalu orang lain. Ya. Tetapi wa hubbuhu lil mutawadhi'i al-ghaniyyi asyaddu. Kecintaan Allah terhadap orang kaya yang tawadhu itu lebih luar biasa. Jadi kalau ada seorang pejabat dia tawadhu, wah itu luar biasa, Allah suka kepada orang itu. Kalau ada petinggi-petinggi yang punya jabatan, tidak ada jabatan lebih tinggi dari itu lagi di bumi ini, tapi dianya tawadhu, waduh luar biasa itu. Ya. Kalau ada ya apapun lah Pak ya, yang jelas dia orang yang punya kedudukan, punya jabatan, tidak digunakan jabatannya itu untuk mentang-mentang. Dan memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Sehebat apapun seseorang yang pada hari ini menduduki jabatan tertinggi, kita andaikanlah misalnya raja. Raja itu kan kalau sampai waktunya meninggal ya Pak ya? Enggak. Bahkan kalau dia belum meninggal pun kadang sudah digantikan oleh putra mahkota. Kadang kalau belum meninggal terjadi pula usaha supaya bapaknya ini cepat meninggal. Kan iya Pak ya, kudeta Pak ya. Anaknya berusaha, lama betul bapak ini meninggal. Saya udah tidak sabar nih jadi raja misalnya. Kan dia berusaha tuh supaya bapaknya cepat meninggal. Nah, begitu pula. Kalau misalnya jabatannya, mohon maaf, misalnya presiden. Negeri kita ini, seperti apapun berhasilnya seorang presiden atau sebaliknya, itu paling lama berapa periode Pak? 2 periode. Habis itu selesai. Kalau menteri juga seperti itu, gubernur juga seperti itu, bupati, wali kota juga seperti itu. Yang agak lama itu kayaknya RT ya Pak ya? RT ya? RT berapa periode maksimal? Bisa seumur hidup. Cuma RT ini apa namanya, bahasa umumnya itu honornya kurang cantik sih. Berapa honor RT sekarang? 600 sama sejuta. Kojo tak kojo ya. Jangan gitulah Pak. RT ini kojonya 24 jam. Ada ayam orang hilang, lapor siapa? RT. Ada laki bini berkelahi tengah malam, lapor siapa? Ada maling tertangkap tengah malam, lapor siapa? Ada orang, maaf cakapnya, terciduk sedang berdua-duaan tengah malam. Siapa yang dilaporkan ke siapa? Kami pernah Pak dulu waktu kami masih di sini, tiba-tiba 12:30 ditelepon sama Pak RT. Siapa pula lah menelpon tengah 1 malam nih? Biasanya kan telepon jam-jam segitu kan telepon darurat ya Pak ya. Sengaja HP tengah malam itu tidak dihidupkan, tidak dimatikan, supaya kalau ada telepon darurat itu bisa masuk. Tengok, wih, apa nih? Pak, Bapak bisa hadir ke sini Pak? Ngapain? Ini Pak, ada laki-laki sama perempuan tertangkap kami Pak, mau kami nikahkan malam nih. Ayo tunggu dulu. Iya Pak, mereka tertangkap basah nih Pak, rencana mau kami nikahkan. Itu yang laki-laki udah punya istri apa belum? Udah punya Pak istrinya, tapi tak di sini. Itu masalahnya. Yang perempuan statusnya apa? Perempuan ini katanya janda Pak, tapi entah iya entah tidak. Tapi kan perbuatan dia ini memalukan kampung kita Pak. Iya, perbuatannya memalukan kampung kita. Tapi bukan berarti solusinya langsung dinikahkan. Tunggu besok pagi lah Pak RT, mana ada kantor buka 12:30 malam nih, bilang gitu.
Pak RT juga. Ya. Jadi bagi yang kojo banyak kojonya Pak. Bagi yang tak kojo ada juga. Jadi yang lebih banyak memang gajinya kojo tak kojo tadi. Nah, itu istilahnya entah dari mana datangnya itu. Kojo sibu, tak kojo muatui. Kojo tak kojo sibu muatui. Nah, dari mana datangnya? Ya. Oh, arisan ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi selalu ada yang dicintai, disukai oleh Allah, dan selalu ada orang yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Ya. Gitu. Kemudian lagi terkait dengan orang yang takabur tadi, jadi kebalikan dari yang tawadhu itu kan sombong. Ya. Di dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di hatinya seberat habbah. Habbah ini bibit yang paling kecil dari rasa sombong. Ya. Jadi sombong itu tidak layak kita miliki sebagai seorang manusia. Baik dianya orang yang kaya maupun orang yang miskin, baik yang punya pangkat maupun yang tidak punya pangkat. Karena pangkat itu pun kan tidak kekal, Pak. Tidak kekal. Semua kita terlahir dalam kondisi tidak punya pangkat jabatan. Perjalanan hiduplah kemudian yang menyebabkan seseorang dapat pangkat dan jabatan. Dan itu pun tidak permanen, Pak. Apalagi kalau misalnya namanya abdi negara. Ya, kalau PNS itu yang paling tua itu profesor, Pak. Profesor itu bisa 65 atau 70. Ketika umur 70 tahun, ya pensiun juga, Pak. Kalau pegawai-pegawai yang lain paling 58, 60 pensiun. Ya. Kalau TNI berapa? 5 berapa? 54 TNI. Sama aja. Nah, berarti kan tidak ada yang kekal, Pak. Jabatan itu tidak ada yang kekal. Semuanya akan meninggal pada waktunya. Ya. Jadi nanti kalau sudah meninggal, kalau sudah selesai kerja, di KTP itu tulisannya apa? Pengangguran, janganlah pengangguran, Pak. Pensiunan. Itu bahasa halus, Pak. Pensiunan itu bahasa kasarnya pengangguran. Seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi masih digaji oleh negara, Pak. Nah, itu. Ya, kalau yang berbaju seragam purnawirawan. Jadi dia itu meskipun tidak kerja lagi, Pak, pensiunan atau purnawirawan, itu tanggal 1 masih bunyi, Pak, rekeningnya. Ting, katanya, Pak. Hop, cair. Nah, gitu, Pak. Begitu ceritanya. Ada sebuah ungkapan begini, ya. Idza ra'aital mutawadhi'ina fatawadhu lahum. Apabila kamu melihat seseorang yang tawadhu, rendah hati, maka tawadhulah kepada mereka. Kalau orang sopan kepada kita, sopanlah. Karena ada ungkapan itu, Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, ya apa kan doa? Jengkel ya. Jadi kalau kita melihat orang yang tawadhu, maka tawadhulah. Wa idza laqitumul mutakabbirina
fatakabbaru alaihim. Nah, ini pula. Apabila kamu melihat orang yang sombong, balas juga sombong. Ya. Fa inna dzalika lahum sigharun wa mudillatun, itu untuk menghinakan mereka, untuk merendahkan mereka. Walakum bidzalika shadaqatun, itu juga adalah sedekah. Ungkapan ini dikemukakan oleh Abu Laits As-Samarqandi, diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau berimbang boleh. Ya. Kalau tidak berimbang itu ya nggak boleh. Tapi sebaik-baiknya juga tidak begitu. Kalau lihat orang yang takabur, ya kita tidak mesti begitu juga. Karena tidak ada gunanya juga. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan Bapak? Boleh terkait yang kita bicarakan ini, boleh juga yang lain. Ya, silakan. Masalah sholat qadha, Pak. Jadi itu kalau mau kita ya habis sholat tadi lah ya. Ya. Itu mengerjakan ibadahnya atau gimana? Ya. Apabila sholat tinggal itu sholat fardu maghrib, maka apakah mengerjakannya setelah sholat maghrib berzikir berdoa langsung mengganti sholat fardu maghribnya, atau ba'diyah dulu, kan begitu ya Pak ya? Ya. Kalau dalam hal ini, kalau kita ingin memakai pendapat yang lebih ketat dalam hal ini, sebaiknya Bapak langsung saja mengganti maghribnya Pak. Kenapa begitu? Karena kalau Bapak laksanakan yang ba'diyah maghribnya, maka mengganti ba'diyah maghribnya itu sudah habis berapa menit itu? 2 menit misalnya atau 3 menit. Yang 3 menit Bapak mengganti ba'diyah maghrib tadi kan bisa digunakan untuk mengqadha maghrib yang lainnya. Misalnya Bapak punya hutang sholat maghrib itu ada kira-kira berapa Pak? 10 misalnya. Maka ketika Bapak habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, ini ba'diyah maghrib ini kan kalau dipakai untuk mengganti sholat maghrib yang tinggal 10 tadi, itu kan semakin berkurang hutangnya Pak. Hidup ini bayar hutang dulu atau ngambil untung dulu? Bayar hutang Pak. Ba'diyah maghrib kan Bapak mau ngambil untung tuh, sementara Bapak masih banyak hutangnya Pak. Maka yang ketat dalam hal ini, gantilah yang wajib dulu Pak. Karena itu lebih besar juga pahalanya Pak. Jadi pada umumnya dia punya utang. Gimana? Punya utang sholat. Aha. Dan dibayar juga, dia akan ba'diyah sholat sunat. Itu ba'diyahnya macam-macam. Sebetulnya dari segi pembahasannya orang ini rugi Pak. Rugi. Hitung-hitungannya rugi Pak. Kenapa rugi? Nanti di akhirat itu kan hutang sholat wajib kita ditotal Pak. Ditotal. Misalnya total akhirnya punya utang sholat 10 belum dibayar. Itu kalau untuk menutupnya itu pakai sholat sunat, itu tidak bisa Pak. Hutangnya sholat wajib, maka membayarnya juga pakai sholat wajib. Maka di dalam kitab Al-Fiqhul Islami itu sepakat para ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, orang yang tinggal sholatnya sengaja maupun tidak sengaja wajib diganti. Wajib diganti. Ya. Hadis Nabi diantaranya mengemukakan, ya, man nama au nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha.
Siapa yang tertidur atau lupa, ya, maka laksanakanlah sholat ketika dia terjaga atau ingat. Ini ceritanya ketika sholat itu tinggal tidak sengaja, wajib diganti. Apalagi kalau tinggalnya itu sengaja, lebih wajib diganti. Jadi kalau udah ganti, kita itu wajib juga mengadakan badiahnya tadi juga. Ba'diyah kan memang nggak wajib, Pak. Ba'diyah itu sunnah. Lebih untung loh, Pak, mengganti sholat wajib dibandingkan mengerjakan ba'diyah. Bisa 2-3 kali bayar. Tergantung hutangnya sebanyak apa. Ya, ini kan tidak mungkin sekaligus 10 barang itu. Oh ya, boleh diangsur, Pak. Boleh. Nah, pendapat yang kedua boleh dicampur-campur, Pak. Misalnya nih ganti maghrib 2, nanti sisipkan ba'diyah. Boleh. Tapi pendapat yang ketat tadi nggak boleh, Pak. Ganti dulu yang wajib. Dan menggantinya itu pun nggak mesti dipres habis-habisan gitu, Pak. Wah, pokoknya hutangku 100 nih, malam ini harus putus yang 100. Nggak juga lah, Pak. Jadi setiap kalau fardu itu bisa 2-3 kali ganti. Boleh, ya boleh. Selagi waktunya masih ada, boleh. Isya nih, misalnya habis sholat Isya nanti, misalnya Bapak punya hutang Isya misalnya 100. Kan nggak mungkin malam tuh Bapak selesaikan sampai subuh. Nggak mungkin juga, Pak. Lah besok Bapak mau kerja gimana? Nggak mungkin juga Bapak begini-begini besok. Loh, Bapak ngapain? Iya, aku tadi malam mengganti sholat Isya sampai menjelang subuh. Ya, kan nggak gitu juga, Pak. Ya, ganti dulu dicicil. Boleh dicicil, Pak. Ya, boleh dicicil. Gitu, Pak. Dan itu semua ya, Pak. Maghribnya berapa, isyanya berapa, subuhnya berapa, zuhurnya berapa, asarnya berapa, ganti. Dan itu menggantinya sekali lagi lebih besar pahalanya dibandingkan melaksanakan yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Azan Isya nanti ini, kan azan Isya nanti ini, Bapak, kan aturan ada qobliyah Isya tuh, Bapak ganti Isya yang kemarin gitu, boleh, kan udah masuk waktu Isyanya. Habis sholat Isya nanti Bapak ganti lagi Isya, boleh. Besok subuh, kan azan subuh nih, ada qobliyah subuh, Bapak ganti sholat subuh yang dulu yang berapa banyak itu, boleh. Bahkan setelah sholat subuh pun boleh, Pak, mengganti sholat subuh yang tinggal kemarin-kemarin, boleh. Masuk waktu zuhur, azan zuhur, Bapak yang seharusnya waktunya qobliyah zuhur, Bapak ganti zuhur yang kemarin-kemarin, boleh. Habis zuhur mengganti zuhur yang kemarin-kemarin, boleh. Sekali lagi, itu lebih besar pahalanya, Pak, dibandingkan sholat sunnat, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Begitu, Pak. Jangan lupa, kalau yang tinggalnya sholat Jumat gimana, Pak? Apa saya menggantinya sholat Jumat juga? Ya enggak lah, Pak. Sholat Jumat kalau ketinggalan gantinya pakai zuhur, Pak. Karena tidak ada sholat Jumat dikerjakan sendirian, itu tidak ada. Ya, sengaja saya mengganti sholat Jumat 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Loh, terus khutbahnya yang mana? Khutbah sendiri, berarti nanti udah pulang besok orang sholat Jumat, tengok kiri, tengok kanan, nggak ada orang, naik dari sini sendiri kan. Alhamdulillah, dia menkhutbahi dirinya sendiri, gitu. Nggak ada, Pak. Jadi kalau tinggalnya sholat Jumat, gantinya pakai sholat zuhur, gitu, Pak. Itu rakaatnya sesuai dengan sholat itu masing-masing, Pak. Ya, ya, karena menggantinya sholat zuhur, ya 4 rakaat.
Ya, meskipun yang tinggal itu sholat Jumat, meskipun yang tinggal itu sholatnya di perjalanan, maka menggantinya tetap sesuai dengan jumlah aslinya. Ya, misalnya kan di perjalanan itu sholat yang 4 rakaat bisa menjadi 2, ya, karena dia qashar, diringkas. Ketika mengganti yang tinggal di perjalanan itu tidak boleh diringkas, Pak. Kemarin aku tinggalnya sholat zuhur di perjalanan atau berangkat kemana, itu kan boleh diringkas 2 rakaat. Jadi aku menggantinya cukup zuhurnya 2 rakaat karena kemarin itu tinggal karena musafir. Nggak bisa, Pak. Tetap 4 sesuai aslinya. Ya, gitu, Pak. Ada lagi, Bapak? Ya. Cara mensiasati orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan. Tidak pernah yang namanya terkenang kebaikan orang. Ya. Kadang-kadang kita kan dari serba salah, ya kan, mau dilawan omong kita nggak punya lebih tua umurnya, dibiarkan rasanya salah kali orang. Ya, memang ya isi dunia ini ya memang kayak gitu, Pak. Ya, kita berhadapan dengan orang tua ini serba salah. Dibiarkan dianya memang salah, mau dibilangi ya dia pun nggak mau mendengarkan. Ya wis, sabar aja lah, Pak. Ya mau cemana lagi? Ya, kenapa kecenderungan orang tua ini susah untuk dibilangi, Pak? Kenapa gitu? Karena mungkin dia merasa dirinya lebih hebat, lebih senior, lebih segala-galanya, termasuk lebih juga umurnya. Jadi kalau jumpa orang kayak gini pun susah, Pak. Ya, ya mau dibiarkan kadang telinga kita panas juga mendengar omongannya. Mau dibilangi ya dia juga nggak terima. Ya palingnya itu tadi ya, Pak. Dalam bahasanya Sopo Jarwo, sing sabar ya, Bos. Nah, gitu. Biasanya orang yang begitu, Pak, itu untuk menutupi kekurangan dia. Ya kan banyak nih kurangnya. Jadi supaya tidak kelihatan kekurangannya, maka yang diceritakan itu kesalahan orang lain. Supaya seolah-olah dia tidak ada salah. Padahal perilaku orang yang selalu menyalahkan orang lain itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya lebih banyak salahnya. Nah, ya. Maka dalam adab bermasyarakat ini kan ketika menunjuk seseorang, baik pakai jempol maupun pakai telunjuk, itu kan menunjuk itu satu jari ya, Pak ya. Nah, atau kalau orang Jawa 4 jarinya itu kan menuju ke diri dia. Nah ya, artinya kalau menunjuk kamu salah, kamu itu begini, lah yang ditunjuk ke orang itu 1, 4-nya ini kembali ke diri dia. Nah, ya. Dan nggak pernah kamu itu ya selalu saja. Nah, kan nggak mungkin semuanya dipakai begini, Pak. 1, 4-nya dia. Maka jangan mudah menyalahkan orang. Ya. Karena orang yang sering menyalahkan orang lain, sesungguhnya dialah yang paling banyak salahnya. Itu dulu cerita kita pada malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kami dengan segala kekurangan terbatasan kami. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.